Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fadila Salmi, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Fenomenologi Interpretatif Kehidupan Remaja yang Mengalami Gangguan Psikolinguistis Seperti Latah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan artikel kami sebagai berikut. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan yang dialami oleh remaja yang mengalami gangguan seperti latah, serta faktor-faktor apa yang menimbulkan gangguan latah tersebut dapat dialami oleh remaja tersebut, serta untuk mengetahui keadaan baik secara alami yang dialami oleh penderita gangguan latah. Kemudian dalam penelitian kali ini, metode yang kami gunakan adalah dalam penelitian kualitatif fenomenologi, pendekatan interpretatif fenomenological analisis, dan data yang digunakan adalah data primer, yaitu berupa jawaban dari hasil wawancara yang mendalam, atau juga disebut dengan depth interviewer, terhadap informan. Jadi kami menjelaskan makna dan pengalaman hidup individu tentang kejadian atau suatu fenomena yang terjadi pada subjek yang kami teliti. Subjek penelitian yang dipilih yaitu teknik sampel propulsif, di mana dengan kriteria dari rentang umur 18 sampai 21 tahun. Dan hal ini subjek merupakan penderita latah. Kemudian kami melakukan teknik wawancara dengan beberapa kali dengan responden. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu latah. Jadi, latah adalah suatu tindakan kebahasaan pada waktu seseorang terkejut ataupun tidak, tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata spontan dan tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Jadi, latah itu tidak hanya terjadi pada individu yang benar-benar memiliki atau riwayat atau keturunan atau kebawaan. Bahkan juga bisa disebabkan karena ikut-ikutan karena ingin menarik perhatian dari orang lain. Jadi, latah ini lebih banyak dialami oleh wanita dewasa muda dibandingkan laki-laki. Kemudian, latah ini disebabkan oleh banyak hal dan berbeda-beda pada setiap orang yang mengalaminya. Biasanya terkendala pada hal sepele atau kejadian yang membuatnya kaget, yang terjadi secara alamiah. Ya, seperti tadi kayak terkejut karena suara atau gerakan maupun sentuhan. Juga bisa karena ada benda yang jatuh, kemudian mengeluarkan kata-kata spontan yang kita sebut itu latah. Jadi, latah itu merupakan sindrom yang terikat pada budaya Malaysia dan Indonesia. Dalam budaya Barat, latah dikenal sebagai culture bound syndrome yang terjadi pada budaya tertentu. Latah kebanyakan diinterpretasikan sebagai masalah psikologi dan kemudian dihubungkan dengan aspek budaya Melayu Indonesia dan bahkan sebagai penyakit mental. Dikatakan sebagai penyakit mental karena dari beberapa orang penyakit latah itu akan menimbulkan sebagai tekanan mental karena dapat membuat dia tidak percaya diri, malu, kemudian kurang mampu mengapresiasikan dirinya, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan remaja yang mengalami gangguan latah ini? Apakah berpengaruh pada perkembangannya? Nah, jadi di sini saya meneliti ada 3 subjek penelitian, yaitu remaja yang mengalami gangguan latah. Yang pertama, subjek pertama. Jadi, subjek pertama menjelaskan bahwa ia mengalami latah karena sikap modeling, yaitu sikap meniru orang lain yang juga latah. Kemudian akibat peniruan tersebut terjadi berulang-ulang kali, kemudian sudah menjadi kebiasaan baginya apabila dia kaget atau dikagetkan, jadi mereka akan mengalami latah. Kemudian subjek kedua ini menjelaskan bahwa ia mengalami latah karena adanya tekanan mental. Tekanan mental yang dimaksud dapat berupa kecemasan. Nah, dari kecemasan ini akan menimbulkan gagap berbicara. Dalam gagap berbicara ini membuat mereka menjadi latah dan sulit untuk dihindarkan. Kemudian subjek ketiga. Subjek ketiga dalam hal ini juga karena meniru orang lain. Nah, dari sini berbeda dengan subjek pertama karena meniru orang lain secara langsung. Subjek ketiga meniru melalui media, yaitu televisi. Jadi dia sering menonton orang yang latah
kemudian dia mencobanya dan menjadi kebiasaan, kemudian kesehariannya dia coba, jadilah dia mengalami gangguan latah. Nah, kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan tadi disebutkan bahwa subjek yang mengalami gangguan latah itu disebabkan karena faktor lingkungan yang berada di subjek tersebut. Faktor lingkungan ini disebabkan karena adanya pengaruh budaya dari orang lain yang mengalami sehingga subjek mengalami gangguan latah. Nah, disimpulkan bahwa di antaranya orang yang mengalami latah itu dapat disebabkan karena adanya perilaku modeling, yaitu sikap meniru orang lain, baik secara langsung atau melalui media, melalui televisi misalnya. Kemudian karena ketidaksengajaan atau spontanitas yang terucap ketika seseorang kaget. Kemudian adanya kecemasan atau tekanan mental yang menyebabkan seseorang itu gagap dalam berbicara. Jadi ketika ia dikagetkan, maka timbullah reaksinya dengan bentuk mengeluarkan kata-kata latah, kata yang tidak ia sadari. Nah, dari subjek ini perilaku ini dapat dijelaskan bahwa ada self control atau kontrol diri dalam dirinya. Bagaimana ia menyikapi latahnya tersebut? Apakah ketika ada orang yang mengejek, dia langsung marah atau diam saja atau bersikap lebih dewasa saja? Itu tergantung pada pribadinya. Bagaimana ia mengontrol dirinya? Bagaimana ia menggunakan self control sehingga dalam hal tersebut ia tidak selalu mengeluarkan egonya sendiri. Nah, hal ini juga berhubungan dengan classical conditioning, yaitu adanya rangsangan dari luar, kemudian kita meresponnya. Bagaimana kita merespon itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah mendahulukan ego atau mengurangi ego kita, itu tergantung pada perilaku pada subjek yang mengalami gangguan latah tersebut. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.